Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anda wajib tahu, wudhu merupakan suatu hal yang tidak asing bagi setiap muslim. Sejak kecil, kita telah mengetahuinya bahkan telah mengamalkannya. Akan tetapi, apakah wudhu yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun atau bahkan telah puluhan tahun itu telah benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW? Karena suatu hal yang telah menjadi konsekuensi dari dua kalimat syahadat, bahwa ibadah harus ikhlas mengharapkan ridha Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Demikian juga telah masyhur bagi kita bahwa wudhu merupakan syarat sah solat, yang mana jika syarat tidak terpenuhi, maka tidak akan teranggap atau terlaksana apa yang kita inginkan dari syarat tersebut. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia Muhammad SAW. لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ. Tidak diterima salat orang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita dalam kitabnya. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Maka, marilah duduk bersama kami barang sejenak untuk mempelajari sifat tata cara wudhu Nabi SAW. Pengertian wudhu. Secara bahasa wudhu diambil dari kata al-wado'ah yang berarti keindahan dan kebersihan. Sedangkan secara syariat adalah menggunakan air pada 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan tata cara tertentu dalam syariat, dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Hukum wudhu. Hukum wudhu ada 2, yaitu wajib dan sunnah. Wudhu menjadi wajib ketika akan melaksanakan 3 hal. Pertama, mengerjakan sholat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dan sabda Nabi yang mulia Muhammad SAW. لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ. Tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, melaksanakan tawaf di Ka'bah. لا تطوفي حتى تطهري. Jangan engkau melaksanakan tawaf kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, hendak menyentuh mushaf, Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, لا يمسه إلا المطهرون. tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Disunahkan berwudu ketika akan melaksanakan amalan ibadah selain 3 hal yang disebutkan di atas. Sabda Rasulullah SAW. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Hanya orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga wudu. Hadis riwayat Ahmad. Lebih dianjurkan lagi tatkala memperbaharui wudu di setiap waktu sholat, atau saat akan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat akan membaca Al-Quran, sebelum tidur, sebelum mandi, setelah menguburkan jenazah, dan terkena najis walaupun di luar waktu sholat. Syarat-syarat sahnya wudu. Agar wudu sah, maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama,
Islam, berakhlak, dan tamyiz, sehingga wudhu tidak sah bagi orang kafir, orang gila, dan anak-anak yang belum mencapai tamyiz. Kedua, niat berdasarkan hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat-niatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Tetapi niat ini tidak disyariatkan untuk dilafazkan, karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, dengan air suci dan mensucikan. Keempat, menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti cat kuku dan lain-lain. Kelima, telah beristinja dan istijmar terlebih dahulu, jika sebelumnya memiliki keharusan untuk istinja dan istijmar. Keenam, muwalah, berkesinambungan. Ketujuh, tertib, berurutan. Kedelapan, membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita agar tidak boros dalam menggunakan air ketika berwudu, dan itu yang menjadi kebiasaan wudu beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhum menceritakan, Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila 5 amdad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan air 1 mud dan mandi dengan air 1 sa' hingga 5 mud. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi 5 makakik wa yatawaddau bi makuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan 5 makuk dan wudu dengan 1 makuk. Hadis riwayat Muslim. Ukuran 1 mud adalah ukuran volume sebesar 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa yang digabungkan. Sedangkan ukuran 1 sa' sama dengan 4 mud. Lalu makuk adalah takaran volume seperti gantang. An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud makuk dalam hadis ini adalah ukuran 1 mud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang seseorang berwudu dengan mencuci lebih dari 3 kali. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, Ja'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu', fa'arahu al-wudu'a thalathan, thumma qala hakadha al-wudu', faman zada 'ala hadha faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. ada seorang badui yang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang tata cara wudu. Beliau pun mengajarkan wudu 3 kali 3 kali. Kemudian beliau bersabda, seperti ini wudu yang benar. Siapa yang lebih dari 3 kali, dia telah berbuat jelek, melampaui batas dan zalim. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Beliau sampaikan demikian agar umatnya tidak boros dalam menggunakan air ketika berwudu. Mengenai tata cara berwudu diterangkan dalam hadis berikut. Humrana maula Uthman akhbarahu anna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in. Fatawadda'a faqasala kaffaihi 3 marrat. Thumma madmada wastanthara. Thumma ghasala wajhahu 3 marrat. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik. Thumma masaha ra'sahu. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Humron pembantu Utsman menceritakan
bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudhu, kemudian dia ingin berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali. Kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini." Kemudian beliau bersabda, "Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan dunia dan yang tidak punya kaitan dengan sholat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudhu seperti ini adalah contoh wudhu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Berikut ini kami akan tayangkan tata cara berwudhu yang baik dan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, berniat wudhu dalam hati untuk menghilangkan hadas. Berdasarkan hadis, Innamal a'malu binniyat. sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat-niatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kedua, tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, La salata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. tidak ada solat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala, Bismillah, ketika hendak berwudu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ketiga, mencuci telapak tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari. Keempat, mengambil air dengan tangan kanan, kemudian memasukkannya ke dalam mulut dan hidung untuk berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air dalam hidung. Kemudian beristinsar, mengeluarkan air dari hidung, dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah 3 kali sambil menyela-nyela jenggot. Batasan muka dalam wudhu adalah dari atas, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dahi ujung bawah, dan dari samping dimulai dari telinga sampai ke telinga. Keenam, membasuh tangan kanan hingga siku, bersamaan dengan menyela-nyelai jemari sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan yang kiri dengan jumlah yang sama. Ketujuh, mengusap kepala dengan cara membasahi tangan dengan air, lalu mengusap kepala dari permulaan tumbuhnya rambut sampai ke tungkak belakang, kemudian kembali ke arah semula, cukup 1 kali. Kedelapan, mengusap bagian tengah telinga menggunakan jari telunjuk dan bagian luar telinga menggunakan ibu jari, cukup 1 kali. Kesembilan, membasuh kaki kanan hingga mata kaki, bersamaan dengan menyela-nyelai jemari sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri. Kesepuluh, berdoa selepas berwudu, tanpa mengangkat tangan dengan mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya bersaksi bahwa tidak ada zat yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan pula aku sebagai orang-orang yang mensucikan diri. Maha suci Engkau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Demikian, semoga bermanfaat.
Di dalam berwudu terdapat sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan. Berikut sunnah-sunnah berwudu yang telah kami rangkum. Pertama, bersiwak. Kedua, mencuci tangan 3 kali di awal wudu. Ketiga, berkumur-kumur 3 kali. Keempat, memasukkan air dalam hidung, istinsyak, dan mengeluarkannya, istinsar, 3 kali. Kelima, memasukkan air dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Keenam, menyela-nyela jenggot. Ketujuh, menyela-nyela jari jemari. Kedelapan, mencuci atau membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, kecuali ketika mengusap kepala, dilanjutkan telinga, cukup sekali, sebagaimana terdapat dalam banyak riwayat yang menerangkan hal ini. Kesembilan, memulai mencuci yang kanan, kemudian yang kiri. Kesepuluh, menggosok-gosok anggota wudhu. Kesebelas, mengusap setiap anggota wudhu secara mualah. Tidak ada selang waktu yang lama. Ke-12, mengusap telinga dengan cara jari telunjuk mengusap bagian dalam dan jari jempol mengusap bagian luarnya. Ke-13, hemat dan sederhana dalam menggunakan air. Ke-14, berdoa setelah wudhu. Dan perlu diingat bahwa tidak ada doa khusus yang dibaca ketika membasuh setiap anggota wudhu. Ke-15, melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Dalam berwudhu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pembatal wudhu. Pembatal-pembatal wudhu adalah: pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, dan kentut. Rasulullah SAW bersabda, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Muslim. Kedua, tidur yang nyenyak. Artinya, seseorang tidak lagi menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, termasuk pingsan atau dibius. Ketiga, memakan daging unta. Hal ini didasarkan pada hadis Jabir bin Samurah, bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. Apakah kami harus mengulangi berwudu setelah makan daging unta? Rasulullah SAW menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Busrah binti Safwan mendengar Rasulullah SAW bersabda, من مس ذكره فليتوضأ. barang siapa yang menyentuh kemaluannya tanpa alas, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah pembahasan ringkas kita mengenai wudu. Kami berharap tayangan ini dapat mempermudah Anda untuk mengamalkan wudu yang sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.